mulai dari penciptaan langit dan bumi, mulai juga dari makhluk pertama kepada Nabi Adam alaihi salam, diberikan karunia semua apa yang ada di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, dialah yang menciptakan bagi kamu semua apa yang ada di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan semua apa yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang tiada henti. Apa yang dia dapatkan dalam kehidupan ketika manusia itu bernafas, melihat, mendengar, sesungguhnya semua itu merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidaklah pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmatul iman. Kita bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman. Setelah itu kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan karunia kesehatan itu di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Dulu kita sudah sampai di ayat ke-63. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha' wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naral lil harbi atfaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ketika orang-orang Yahudi itu melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata mereka mendapatkan bahwa rezeki mereka kok tambah berkurang, maka mereka kemudian menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pelit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada mereka. Maka di dalam hal ini dikatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan perkataan dari seorang pemuka Yahudi. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah Finhas dari Bani Qainuqa, yang dia katakan bahwasanya inna rabbaka bakhilun la yunfiq, sungguhnya Tuhanmu itu pelit, tidak mau untuk memberi. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah An-Nibaj Ibnu Qais. Jadi ada dua riwayat, akan tapi semua menunjukkan bahwasanya ada dari kalangan Yahudi yang kemudian
menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mereka anggap pelit. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala pelit. Sebab di dalam Al-Qur'an itu juga ada bahasa-bahasa majaz, dan bahasa kiasan, yang dengan bahasa kiasan itu makna menjadi lebih, kemudian bisa masuk dari segi bahasa, dari segi prosa, dari segi kesusastraan. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kemudian hanya wajah, sama seperti hanya di kalangan kita ada ungkapan saya tidak melihat batang hidungnya. Ini bukan berarti kemudian hanya batang hidungnya saja ya, akan tapi itu menunjukkan al-ba'du yadullu 'alal kull, sebagian, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Atau ada ungkapan mengambil langkah 1000. Mengambil langkah 1000 bukan berarti kemudian dihitung sampai 1000 kali kemudian berhenti. Itu menunjukkan langkah yang banyak, dia lari mengambil langkah 1000. Nah, tentang yadullahi maghlulah ini juga adalah ungkapan kiasan, majaz. Sebab di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala itu juga menggunakan hal yang serupa terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqmuda maluman mahsura. Jangan jadikan tangan kamu itu terbelenggu ke leher kamu, tapi jangan juga kamu bentangkan dengan sebentang-bentangnya. Artinya jangan terlalu pelit dan jangan juga terlalu boros, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Sifat dari ibadur rahman itu adalah walladzina idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu membelanjakan hartanya, lam yaqturu, mereka itu tidaklah pelit, wa lam yusrifu, dan juga tidak berlebih-lebihan, akan tapi pertengahan antara keduanya. Jadi makna wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika adalah sebagaimana yang diisyaratkan di dalam sifat ibadur rahman, lam yaqturu, tidak pelit, tapi kemudian wala tabsutha kullal basti, jangan berlebihan, jangan boros. Jadi makna ghullat aidihim yadullahi maghlula, ungkapan mereka bahwasanya innallaha bakhilun la yunfik, bahwasanya Allah itu bakhil. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya itu adalah bagian dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala katakan ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Bahkan yang pelit itu adalah mereka sendiri, dan mereka itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akibat apa yang mereka katakan. Jadi ghullat aidihim, bahkan tangan mereka yang terbelenggu, mereka lah yang tidak mau untuk mengeluarkan harta mereka di dalam rangka kebaikan, dan juga mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik, menuduh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu,
termasuk juga tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah pelit. Allah Subhanahu wa taala yunfiqu kaifa yasha. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna yaminallah mala'ai la yaghidhaha nafaqah sahha al-lail wa nahar. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan banyak, mulai dari penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi karunia yang banyak kepada hamba-hambanya, mulai dari penciptaan langit dan bumi, mulai juga dari makhluk pertama kepada Nabi Adam alaihi salam, diberikan karunia semua apa yang ada di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, dialah yang menciptakan bagi kamu semua apa yang ada di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan semua apa yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang tiada henti. Apa yang dia dapatkan dalam kehidupan ketika manusia itu bernafas, melihat, mendengar, sesungguhnya semua itu merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidaklah pelit. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa memberikan rezeki kadang ada yang dibatasi, itu merupakan bagian dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebab ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kalau itu dibentangkan rezekinya mungkin saja dia itu akan durhaka. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir bahwasanya manusia itu nanti berpaling semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang kafir itu akan diberikan rezeki yang melimpah. Cuma nanti khawatirnya orang-orang yang beriman melihat bahwasanya orang-orang kalau kafir kok rezekinya melimpah semua. Jangan-jangan mereka nanti ikut-ikutan kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat kemaslahatannya. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah di dalam ayat ini bahwasanya Allah itu Jawad Al-Wasi'ul Fadl. Allah itu zat yang maha memberi, karunia-Nya itu sangat banyak. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tidaklah terhingga. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak, hanya saja manusia itu tidaklah merasa bahwa apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya amat sangat banyak. Dalam satu riwayat misalnya bahwa ada seorang hamba yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 1000 tahun. Dia kemudian selalu ibadah, akan dia menyendiri sehingga banyak terhindar dari maksiat, terutama yang berkaitan dengan sesama manusia. Pada saat di hari kiamat kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Nah, sang hamba ini merasa bahwasanya ibadahnya itu sudah banyak, maka dia katakan, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan ibadahku. Akhirnya kemudian suruh timbang antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dia lakukan. Dan ternyata ketika ditimbang ibadah yang dilakukan oleh sang hamba yang begitu lama ibadah, jarang berbuat maksiat, itu hanya setara dengan satu nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat penglihatan. Sehingga dengan begitu kemudian dia tersungkur, dia merasa bahwa karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya sangat amat banyak. Karena apa yang didapatkan oleh manusia ketika manusia itu melaksanakan ibadah, itu sesungguhnya adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia berwudu, airnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bisa melangkah, maka dia sungguhnya melangkah karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari makanan yang bersumber dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di alam ini. Ketika dia sholat, dia pakai pakaian itu juga adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sujud di atas bumi, dan bumi itu juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sholat dia bisa bernafas, itu juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara yang melimpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kemudian meminta kepada kita bayaran dari apa yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang jawad, maha memberi. Hanya saja kadang-kadang manusia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu sedikit, bahwa apa yang dia dapatkan terbatas, padahal sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, risalah, kenabian, itu banyak menambah kepada mereka tughyana wa kufra, kekufuran. Mereka banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sebabnya seperti yang sering disampaikan adalah bahwa mereka sesungguhnya menginginkan bahwasanya risalah akhir zaman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu dari mereka, dari Bani Israel, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kenabian sebelumnya itu kepada orang-orang dari Bani Israel. Dan memang dari Bani Israel itu amat sangat banyak nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya dari Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua adalah dari kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, sama memang keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Nabi Yakub, bukan dari Nabi Ishak. Sehingga hal tersebut menjadikan banyak di antara mereka yang tidak beriman, kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memang menyatakan, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa.
Katakanlah bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman itu akan menjadi hudan, menjadi petunjuk, wa syifa, menjadi penyembuh. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim amah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di telinga mereka itu ada tutupnya. Pandangan mereka itu seperti halnya orang yang buta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yang seperti itu. Bagi orang-orang yang beriman, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi petunjuk, menjadi kesembuhan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, maka itu hanya berlalu begitu saja, karena telinga mereka seperti hanya orang yang tidak mendengar, mata mereka seperti orang yang buta. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang senada. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Akan tetapi hal tersebut tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian, karena mereka semakin tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat orang yang iri seperti itu kan. Orang yang iri manakala dia melihat orang yang dia iri itu tambah diberi nikmat, tambah sesak nafasnya itu. Tetangganya dapat nikmat, beli kulkas, dia yang kedinginan. Tangganya dapat beli mobil, dia yang kemudian jadi demam. Artinya memang seperti itulah orang kalau iri. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, maka dia akan semakin sakit hati. Karena orang yang iri itu menginginkan bahwa nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Nah, inilah yang terjadi kepada sebagian besar orang-orang Yahudi. Mereka yang berharap bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kenabian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu dari mereka, dari Bani Israel, tapi ternyata bukan, bahkan berasal dari Bani Ismail. Itulah yang membuat mereka kemudian iri, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar rasa iri, rasa sakit hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami berikan kepada mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani sungguhnya juga saling mengklaim nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Allah. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa yang masuk surga itu adalah orang Yahudi. Orang Nasrani menyatakan juga demikian, yang masuk surga itu hanya kami. Orang Yahudi tidak. Jadi mereka mengklaim sehingga terjadi permusuhan sungguhnya di antara mereka. Kullama awqadu naran lil harbi atfahallah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka berusaha untuk melakukan kerusakan di bumi, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Dan di lanjutan ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im.
Seandainya orang-orang ahli kitab itu beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami hapuskan bagi mereka kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke surga Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annakum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka itu aqamu, menjalankan dengan sepenuhnya at-Taurah wal Injil, apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, tentu min ghairi tahrif, walau annahum amilu min ghairi tahrif, tanpa mengubah-ubah apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka kehidupan yang baik, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Itu yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Jadi walaupun mereka itu menuduh Allah Subhanahu wa taala zat yang bahil, mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian tenggelam di dalam kekufuran, di dalam kezaliman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya masih memberikan kepada mereka kesempatan untuk kembali mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia itu? Karunianya adalah kalau mereka itu beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kalau mereka mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menghapus dosa-dosa mereka, akan memasukkan mereka ke dalam surga Naim. Seandainya mereka itu mau untuk menegakkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, yang merupakan kitab pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, baik pengikut Nabi Musa alaihi salam ataupun pengikut Nabi Isa alaihi salam, tanpa adanya tahrif, tanpa mengubah-ubah apa yang ada di dalamnya, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik bagi mereka. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang melimpah, sebagaimana yang memang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayat yang lain. La aqalu min fawqihim maknanya adalah la arsalas sama alaihim midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka hujan yang penuh rahmat, bukan hujan yang menjadikannya sebagai banjir. Wa min tahti arjulihim, dari bawah mereka, yaitu yukhriju minal ardi barakatiha. Allah akan menumbuhkan, mengeluarkan dari bumi keberkahannya, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jadi dari langit Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan, dari bumi juga akan diberikan, ditumbuhkan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi ini yang juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada orang-orang ahli kitab. Walau annahum aqamut Taurah, seandainya mereka itu mau menegakkan apa yang ada dalam kitab Taurat atau Injil, karena sudah jelas di dalam Taurat, di dalam Injil itu ada petunjuk tentang siapa nabi akhir zaman. Ciri-cirinya itu sudah jelas. Kalau mereka mengimani nabi akhir zaman, maka mereka pasti akan mendapatkan kebahagiaan, dan mereka memang diperintahkan untuk mengimani nabi akhir zaman. Cuma karena persoalan kesukuan,
yang berbeda, karena bukan dari golongan mereka yang awalnya ingin untuk mendukung beriman, mereka gak jadi beriman. Padahal sesungguhnya mereka itu mengakui bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerangi Bani Qainuqa, Bani Nadir, termasuk juga Bani Quraidah, pemimpinnya itu kan kemudian memberikan pilihannya sekarang kepada kita ini. Kita sudah dikepung, ayo kita beriman kepada Muhammad. Dan Muhammad itu sebagaimana sudah kalian ketahui itu adalah nabi yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi pemimpin Bani Quraidah itu menyatakan kepada kaumnya, pilihan pertama, ayo kita beriman kepada Muhammad, karena kita sudah tahu bahwasanya dia itu memang adalah nabi akhir zaman yang ciri-cirinya sudah kalian ketahui dari kitab Taurat. Jadi mereka sesungguhnya pada dasarnya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena persoalan kesukuan saja, bukan dari kalangan mereka, itulah yang membuat mereka tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tahu sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari kitab Taurat, kitab Injil, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang nabi utusan Allah, nabi akhir zaman yang ciri-cirinya sudah ada. Tapi karena persoalan keduniaan, mereka tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Rasa iri, rasa dengki. Maka memang rasa iri, rasa dengki ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, kalau mereka itu mau beriman, menegakkan apa yang ada dalam Taurat, Injil, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan keberkahan min fawqihim, dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ada di antara mereka yang kemudian mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhum muqtasid, jadi jama'atun mu'tadilah fi amriddin. Jadi ada yang memang mereka kemudian benar-benar menerima apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya Abdullah bin Salam dan sahabatnya dari kalangan Yahudi, kemudian juga Raja Najasyi yang mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kebanyakan dari mereka itu tidak mau untuk beriman. Sa'a ma ya'malun, perbuatannya dan perbuatan tidak baik, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, padahal sudah jelas bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Jadi sifat iri dengki ini memang sangat berbahaya, karena berpotensi untuk menghalangi seseorang dari kebenaran, karena dari musuhnya, bukan dari golongannya, akhirnya tidak mau untuk diterima. Na'udzubillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.